sahabat sehat, senang sekali saya Uli Kristiana bisa kembali menyapa sahabat sehat dimanapun sahabat sehat berada. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau bernama Dr. Gigi Dian Yamasanti MHKes. Beliau sekarang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau. Halo dok. Halo Mbak Uli. Sudah lama nampaknya tidak terlihat dok. Bagaimana kabarnya dok? Gitu ya. Alhamdulillah sehat, baik. Mbak Uli sehat? Sehat dok. Alhamdulillah. Apa saja nih dok kesibukan hari-hari ini dok? Karena udah lama nggak terlihat, jadi apa saja kesibukan hari-hari ini dok? Dengar-dengar dalam masa pelatihan. Iya, Bisa betul. diceritakan dok pelatihan tentang apa dan bagaimana pelatihannya? Oke, baik. Betul Mbak Uli, jadi sudah per 31 Mei ya, saya jarang kelihatan di kantor karena memang per 31 Mei itu ditugaskan untuk mengikuti namanya pelatihan kepemimpinan administrator 2. Jadi PKA 2 ini adalah kegiatan pelatihan yang diwajibkan untuk para pejabat eselon 3 untuk kemudian dapat menduduki jabatan eselon 2. Di pelatihan kepemimpinan administrator ini kita belajar teori kepemimpinan, teori akuntabilitas, dan kemudian diminta untuk mempraktekannya di kantor melalui aksi perubahan. Pelatihan itu sendiri adalah 6 bulan, 3 bulan kita belajar teori, dan 3 bulan ini kita diminta untuk melakukan aksi perubahan. Gitu. Totalnya berarti 6 bulan ya dok dalam masa pembelajaran ini. Nah tadi seperti yang dokter ceritakan atau gambarkan tadi, ada tugas aksi perubahan yang harus ya dok dilakukan. Nah bisa diceritakan dok, apa itu aksi perubahan itu dok dan bagaimana aksi perubahan itu? Baik, jadi yang tugas kita adalah melakukan aksi perubahan. Di dalam aksi perubahan itu dilakukan teori-teori yang sudah diberikan kepada kami para peserta didik. Jadi tema yang saya angkat dalam aksi perubahan kinerja organisasi di Dinas Kesehatan ini adalah implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. Jadi tugas aksi perubahan dokter sendiri adalah tentang K3 di lingkungan kerja ya dok. Untuk lebih simpelnya seperti itu. Betul. Dok. Nah pastikan dari aksi perubahan ini ada manfaat yang akan dituju dok. Kira-kira bisa dijelaskan dok, manfaat apa sih dari K3 ini di lingkungan kerja dok? Baik, jadi kita tahu bahwa Dinas Kesehatan itu adalah perangkat daerah yang tugas utamanya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tapi budaya yang selama ini terbangun tuh adalah budaya keselamatan pasien. Jadi kita itu fokusnya pada keselamatan pasien. Keselamatan pasien penting, tapi tentu saja keselamatan yang mau pegang pasien itu juga penting gitu. Jadi karena ini belum diangkat, saya coba mengangkatnya, dan yang utama dan pertama kita lakukan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. Manfaatnya apa? Yang pertama tentu dengan pengetahuan yang baik tentang implementasi keselamatan dan kesehatan kerja, kita bisa melakukan analisis terhadap potensi resiko, potensi bahaya, kemudian bisa melakukan langkah-langkah yang perlu diambil, menerapkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah kecelakaan kerja. Dan yang ketiga, kita berharap mengurangi insiden kecelakaan kerja sampai 0, sampai pada akhirnya adalah menciptakan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kantor kita. Tadi kan seperti yang dokter ceritakan bahwa seringkali kita menyelamatkan pasien dulu atau K3 tentang pasien dulu, mengabaikan tentang keselamatan kerja kita masing-masing. Itu yang sering terjadi di lingkungan kerja kita masing-masing dok. Nah kira-kira dok tentang tadi rencana aksi perubahan tadi, kira-kira sudah ada terbayang belum dok tentang kendala yang akan dihadapi? Pastikan itu sangat susah sekali untuk dilaksanakan atau dilakukan gitu dok. Baik, betul. Karena ini adalah hal yang baru, pasti akan ada kendala-kendala yang bisa kita prediksi sekarang adalah yang pertama mungkin kendalanya adalah dari bagaimana budaya baru ini kemudian diterima oleh teman-teman kantor gitu. Jadi ini akan dianggap sebagai sesuatu yang merepotkan, sesuatu yang menghabiskan biaya, sesuatu yang bikin riuh kerjaan gitu, sementara kerjaan banyak.
Tapi kita berharap dengan pemberian pengetahuan kepada teman-teman ini bisa kemudian pelan-pelan terkikis lah gitu ya, gitu Mbak Uli. Berarti nanti ada jangka menengah, pendek, menengah dan panjangnya yang akan dilakukan begitu dok? Betul, jadi aksi perubahan ini tentu tidak bisa dengan serta-merta kita lakukan sampai menciptakan budaya gitu ya. Jadi dibagi 3 jangka, yang pertama jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di jangka pendek ini, di dalam waktu 2 bulan ini yang akan kita lakukan adalah yang pertama melakukan sosialisasi tentang pentingnya aksi perubahan ini. Yang pertama di lingkungan kantor, berikutnya kita ingin supaya bisa mensosialisasikan kegiatan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja ini kepada 39 kepala puskesmas. Kita berharap ketika kepala puskesmasnya sudah kita isi, maka teman-teman kepala puskesmas ini akan menduplikasi dan mereplika ilmu ini ke teman-teman di bawah gitu. Pasti dalam rencana kerja itu akan butuh tim dok. Betul. Nah dalam waktu-waktu dekat ini apa yang dilakukan dok? Apa yang akan dilakukan? Baik, terima kasih Mbak Uli. Jadi ada milestones ya, ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Yang pertama kita akan membentuk tim kerja aksi perubahan. Berikutnya kita akan melakukan focus group discussion dengan ahli K3. Kemudian kita akan melakukan rapat analisis potensi dan risiko kecelakaan kerja. Keempat, kita akan melakukan penambahan sarana prasarana yang diperlukan sampai yang akhirnya nanti kita akan mengadakan sosialisasi garing diklat K3 dengan mengundang narasumber ahli dari provinsi untuk melakukan sosialisasi ini terhadap 39 kepala puskesmas. Gitu Mbak Uli kira-kira. Wah, luar biasa sekali. Berarti ini diperlukan berbagai pihak untuk ikut serta dalam aksi perubahan. Betul. Ini ya dok. Wah, ini kalau kita bisa lakukan ini akan menjadi budaya atau kebiasaan yang sangat bagus. Betul. Dan bisa dilakukan di seluruh puskesmas Kabupaten Lampung Tengah tentunya. Betul. Juga. Bahkan kita berharap ini Mbak Uli di jangka panjangnya ini bisa jadi budaya di kabupaten. Jadi kalau kita ini berhasil, kita berharap bisa diduplikasi oleh perangkat daerah lain di luar Dinas Kesehatan. Doakan semoga ini berhasil ya. Jadi tidak hanya menyelamatkan pasien saja, betul, tapi keselamatan pribadi pun kita juga harus penting ya. Betul. Wah, sangat luar biasa sekali dok bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih sekali buat kesediaannya dok, dan semoga rencana aksi perubahan ini akan berjalan dengan baik dan menjadi dampak khususnya untuk Kabupaten Lampung Tengah itu sendiri. Terima kasih sekali lagi dok. Terima kasih Mbak Uli, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan saya berharap mudah-mudahan podcast ini didengar, disaksikan oleh teman-teman dan akhirnya bisa ikut merasakan semangat aksi perubahan dan melakukannya bersama-sama. Siap. Dan jangan lupa untuk sahabat sehat untuk follow media sosial Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah di Facebook dan Instagram, dan website Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah untuk mendapatkan informasi-informasi tentang kesehatan yang hari-hari ini sedang terjadi. Saya Uli Kristiana undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sehat.